Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Segala puji bagi Allah yang menurunkan ayat corona sebagai ayat pengingat kita. Corona adalah ayat bagi manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian, siapakah di antara kalian paling baik amalnya? Kaum muslimin, corona adalah makhluk Allah, namun dibekalkan kepada corona kekuatan yang dahsyat. Corona yang tak terlihat mampu mengharu biru bumi ini, sehingga manusia kembali ke habitatnya sebagai makhluk yang lemah. Orang bijak mengatakan bahwa ketika seseorang takut kepada macan, dia lari menjauh. Namun saat seseorang takut kepada Allah, dia lari mendekat. Corona adalah makhluk Allah yang diberikan kepadanya kekuatan yang sangat berbahaya bagi manusia. Sebagai orang yang berakal, kita mengenal sunnah-sunnah Allah yang dititipkan dalam ciptaannya. Tetaplah kita menjadi orang yang mengimani Allah, namun kita cerdas untuk mengikuti sunnah-sunnah corona yang membahayakan. Patuhilah sunnah-sunnah itu agar kita terjauh dari kemadharatan yang dibawa oleh corona. Mencuci tangan, menjaga jarak, bekerja dari rumah adalah sunnah-sunnah yang harus kita ikuti, kita patuhi, karena adalah sunnah Allah yang dititipkannya kepada corona. Namun, bergembiralah kepada siapapun yang ketika mendapatkan musibah, dia menyadari akan eksistensi dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Bertemu dengan makhluk Allah yang bernama corona sebenarnya mengantarkan kita pada kesadaran kemakhlukan kita, pada kesadaran kedhaifan dan kelemahan kita, dan menyadarkan akan kekuatan dan kuasa Allah yang tak terbatas. Bertemu dengan makhluk Allah menjadikan kita lebih bermakrifat kepada Allah, mendekat kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Pada saat seorang siswa menghadapi sulitnya soal ujian, maka siswa yang cerdas akan bertanya kepada guru yang membuat soal, karena setiap guru yang membuat soal pasti membuat kunci jawaban. Saat kita kesulitan menghadapi musibah corona, mendekatlah kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Kaum muslimin, corona akan menyebarkan rasa takut. Namun bagi orang yang beriman, tidaklah boleh kehilangan roja, kehilangan sikap dan sifat berharap akan cinta dan pertolongan Allah. Ada satu kisah seorang ibu yang merasa gundah. Suaminya sedang bertugas di medan perang. Dia menelpon seorang kiai di tengah malam, mencari ketenangan hati. Dia bertanya sambil menangis kepada seorang kiai, "Pak Kiai, apa yang harus saya lakukan? Hati saya tidak tenang. Saya takut kalau suami saya pulang hanya tinggal nama." Pada saat Pak Kiai merenungkan formula jawaban terbaik untuk menenangkan hati ibu, terdengar di ujung telepon celoteh anak ibu. Maka Pak Kiai bertanya kepada ibu itu, "Apakah ibu bersama putra panjenengan?" "Betul Pak Kiai." "Saya juga heran, kenapa anak saya ini begitu tenang, padahal di luar sana hujan begitu deras, ada petir yang menyambar." Pak Kiai tadi tersenyum. Melalui telepon dia bertanya kepada sang ibu, "Tahukah ibu mengapa putra ibu begitu tenang?" "Tidak tahu Kiai," jawab sang ibu. Pak Kiai dengan bijak berkata, "Anak ibu begitu tenang, padahal di luar hujan begitu deras, petir begitu keras, karena anak ibu menyadari
ada dekapan dua tangan ibu yang penuh cinta. Dua tangan yang akan melakukan apapun untuk melindungi dia. Dia sadar bahwa dia bersama orang yang sangat mencintai. Ibu, pasrahkan suami ibu, jiwa dan raganya kepada sang pemilik alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan dalam dekapan Allah, karena Allah adalah sebaik-baik penjaga. Kaum muslimin, mungkin kita berada dalam satu kondisi yang kita merasa takut dengan bahaya makhluk Allah yang bernama corona. Namun jangan pernah kehilangan harapan. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa selalu mendapatkan jalan keluar dari semua masalahnya. Apabila rasa takut lebih dominan atas diri kita dengan musibah corona, mungkin ketakwaan kita yang perlu diperbaiki. Dekatkan diri kepada Allah. Bersimpuhlah kepada Allah. Menangislah hanya kepada Allah. Karena Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Rasakan bahwa diri kita ada dalam dekapan kasih sayang dua tangan cinta Allah. Tangan cinta Allah adalah simbol kekuatan dan kekuasaan yang tidak ada kekuatan yang mampu menembusnya. Tangan cinta Allah adalah bentuk kasih sayang yang tidak ada kasih sayang bisa menandinginya. Tetaplah menjadi orang yang cerdas akliyahnya, namun lembut dan yakin hatinya. Pasrahkan diri kepada Allah. Terimalah apa yang sekarang terjadi sebagai takdir terbaik, bentuk cinta Allah menyadarkan diri kita. Menyadarkan diri kita untuk menyadari kelemahan kita, menyadari untuk kembali kepada Allah. Semoga Allah menjadikan diri kita tetap memiliki sifat roja, memiliki sifat berbaik sangka kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga serta seluruh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, terjauhkan dari madarat makhluk corona. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.